Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik, sehat, dan terus penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita meminta agar Tuhan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat bagi kita di dalam menjalankan segala pekerjaan dan melewati hari-hari kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hari ini pun tetap menjadi sukacita, menjadi berkat bagi kami. Tuhan mampukan kami menjalani hari kami dan kuatkan kami untuk menghadapi berbagai-bagai yang terjadi di depan kehidupan ini. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh mengajar kami, memberi hikmat bagi kami untuk tetap kuat, untuk diberi pengertian menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 3 Maret 2023 tertulis dalam kitab Ulangan 8 ayat 18. Kalau di bahasa Batak 5 Musa walu ayat 10 walu. Ulangan 8 ayat 18 saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe jahuba di Batam. Ay ibana do na mangalihon gugu tuho mangomo aka artay. Asa pahoton padanna naung niwarion na tu aka opum. Songon na adar sadarion. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kacang lupa akan kulitnya. Ini adalah perumpamaan kepada orang-orang yang melupakan kebaikan orang lain atas hidupnya. Ketika dia memerlukan pertolongan, ketika dia sangat mengharapkan bantuan, ada orang yang membantu, namun setelah beberapa waktu dia melupakannya. Dan orang yang seperti ini sangatlah dibenci orang lain. Kita pun demikian mungkin ya. Kalau ada orang yang sudah menerima kebaikan kita, banyak kita bantu, mungkin ketika dia melupakan kita seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, ada sesuatu hal yang mengganjal di hati dan pikiran kita, atau mungkin kita akan merasa tidak enak hati, kecewa, bahkan marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang diingatkan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Sepanjang perjalanan mereka di dalam perjalanan yang berat di padang gurun, keluar dari Mesir menuju Kanaan, tentu banyak hal yang tidak menyenangkan, banyak hal yang sulit yang mereka lalui. Tetapi karena begitu besarnya kasih Allah kepada mereka, mereka tidak pernah dibiarkan. Ketika mereka kepanasan siang hari, tanda penyertaan Allah menurunkan tiang awan. Ketika malam hari tiba agar mereka tidak kedinginan dan tidak tersesat, Allah menurunkan tiang api. Itulah tanda penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Ketika mereka kehausan, begitu banyak berlimpah ruah air diberikan, sehingga mereka boleh memuaskan kehausannya.
Demikian juga ketika mereka lapar, mereka diberi makan mana, burung puyuh, dan lain sebagainya. Dan satu mukjizat Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan oleh logika manusia. Ketika bangsa itu keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Tetapi sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Allah membelah laut melalui Musa, sehingga bangsa itu bisa melewati laut Teberau, dan pasukan Firaun tidak dapat mengejar mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah betapa dahsyatnya Allah itu, bukan? Semua Dia lakukan melebihi ekspektasi manusia. Tentu demikian juga di dalam kehidupan kita. Siapa yang mengira kita bisa sampai pada hari ini? Siapa yang bisa memikirkan kalau dia bisa menikmati kehidupan semua karena kekuatan? Semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan itu adalah atas perkenanan Allah. Ketika Allah berkenan kita memilikinya, maka kita memiliki dan dapat menikmati. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah melupakan kebaikan Tuhan. Teruslah memuji Dia, teruslah berserah kepada Dia, karena hanya dari Dialah sumber kekayaan, sumber kekuatan yang dapat kita miliki. Seperti yang tertulis dalam renungan kita pada hari ini, haruslah kita mengingat dan terus mengingat. Tentu ketika kita mengingat, bukan hanya mengingat begitu saja. Tanda kita mengingat, kita harus percaya dan terus menyembah Dia. Meletakkan seluruh kehidupan, seluruh harapan-harapan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena tanpa meletakkan harapan dan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita tidak akan mampu menjalani kehidupan. Karena kehidupan kita pun seperti perjalanan bangsa Israel itu. Kita sekarang sedang berjalan di padang gurun kehidupan. Terkadang kita menghadapi beban, pencobaan yang begitu berat. Teriknya matahari yang menyengat kulit, yaitu banyaknya persoalan demi persoalan yang terjadi. Baik di tengah-tengah kehidupan kita di dalam keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, tempat pekerjaan, atau dimanapun kita berada. Hidup kita tidak lekang dari pergumulan. Hidup kita tidak boleh luput dari berbagai-bagai persoalan. Karena dengan berbagai persoalan dan pergumulan itulah kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih hebat, menjadi pribadi yang dewasa, yang kuat, yang teguh di dalam iman. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah mengingat Tuhan. Kita mengingat berarti kita menyembah, kita mensyukuri kehidupan ini adalah berkat dan anugerah Tuhan, sehingga pujian dan syukur kita hanya kepadanya. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan ya, dan jangan pernah meragukan kekuatan, kuasa, dan kebaikannya juga di dalam hidupmu. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Dia adalah penjaga yang terus menjagamu siang dan malam. Berserahlah ke dalam tangan Tuhan, berikan hidupmu di dalam pemeliharaannya, dan jalani dengan penuh sukacita dan terus dalam pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus bersyukur kepadamu dan mengingat Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami dapatkan sampai hari ini, itu adalah karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami. Kuatkan kami menikmati hidup ini di dalam takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Dan biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Dan Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Berikan kekuatan, penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, yang sedang berusaha menjalani kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Engkaulah yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan Engkau berikan kepulihan, Engkau berikan kesembuhan di dalam urapan kasih-Mu. Melalui obat dan makanan mereka beroleh kepulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Engkau yang memelihara kami.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.